Ya Syekh, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Wahai Tuan Guru, kata Rasulullah, kalau engkau ingin selamat di akhirat, doakan orang lain selamat. Tajidha fi nafsik, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Betapa ingin kita meraih kebaikan dari keutamaan-keutamaan yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Namun tentu saja kita terbatas, maka kita perlu mengetahui, mempelajari, memahami, dan juga mengatur strategi ibadah apa yang penting dan kita prioritaskan. Dan ini nanti insya Allah akan kita pelajari bersama pada pengajian hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Hudaibi tentang amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan. Ibu Bapak yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah tentang amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Hudaibi SSI LCMA Al-Hafiz yang mohon izin kami bacakan secara singkat CV beliau. Beliau adalah Ustadz Ali Muhammad Al-Hudaibi SSI LCMA Al-Hafiz yang tinggal di Ciputat. Beliau berhasil menyelesaikan sarjananya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dirasat Islamiyah wal Arabia, juga S1 di Darus Sunnah International Institute for Hadith Science Indonesia, dan S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin di Konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Beliau juga mengasuh di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Alif Lam Mim Jakarta Selatan, dosen di Darussunnah International Institute for Hadith Science Ciputat, dai di Kanada, North America, dan Imam Masjid Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian sekilas tentang Al-Ustadz kita yang akan memberikan tausiah kepada kita pada kesempatan pagi siang hari ini. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Ali Hudaibi SSI LCMA Al-Hafiz, waktu dan layar kami persilahkan sampai pukul 10.40 nanti. Baik. Terima kasih Pak Sumbogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur Al-Mukarram Bapak Dr. Insinyur Hans Saputra serta seluruh jajaran, moderator Bapak Doktor ya Insinyur Sumbogo, Master in Engineering ya, beserta seluruh jajaran kori kita, Ustadz Sobari Al-Hafid, Sari Tilawah, Ibu Gisa, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, saya bersyukur dalam kesempatan yang mulia ini, di Ramadan tahun 1443 Hijriah, bisa bersilaturahim dengan hadirin sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini
dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja berbicara tentang amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan, tentu sangat banyak, baik yang bentuknya lahir maupun yang bentuknya batin. Mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Pertama, amalan puasa itu sendiri, di mana tadi disampaikan oleh Pak Kepala bahwa amalan puasa ini merupakan amalan yang seolah-olah dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan sebuah hadis dari Rabb-Nya, kullu amal ibni adamalah, kata Allah. Semua amalan anak Adam itu baginya. Jadi seolah-olah Allah menyerahkan semua amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya itu untuk mereka, kepada mereka, illa saum, kecuali amalan puasa, ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena ibadah puasa itu li, untukku, milikku, bagiku. Seolah-olah Allah memonopoli ibadah puasa untuk dirinya sendiri. Wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Maka para ulama mengatakan ibadah puasa merupakan ibadah yang pahalanya tanpa batas. Satu hari saja, kalau dilakukan dengan ikhlas, itu menjadikan pelakunya dihindarkan daripada neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Dalam hadis, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang puasa satu hari karena Allah, di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Saking agungnya, istimewanya ibadah puasa. Jadi kalau ditanya amalan apa saja yang pahalanya tanpa batas, salah satunya adalah ibadah puasa ini. Para ulama sebenarnya membagi 3 pahala atau amalan yang pahalanya tanpa batas. Pertama, sabar. Itu dalam Al-Quran dengan jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang sabar yang pahala mereka disempurnakan tanpa batas. Para ulama membagi sabar ini setidaknya ke dalam 4 bagian. Pertama, sabar menjalankan ketaatan, ya sholat, ya zakat, ya sabar berinfak, sabar puasa, sabar melakukan ibadah haji, dan seterusnya. Artinya sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kufur, ya kikir, ya hubbud dunya, ya takabur, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi sabar menjauhi hal-hal yang dilarang, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar menerima ketentuan atau qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang mohon maaf kita iri melihat orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya berupa harta. Tetapi kita tidak tahu, jangan-jangan harta yang mereka kumpulkan itu dari hasil hutang atau dari hal-hal yang kita tidak tahu dari jalur apa mereka dapat. Jangan-jangan dari jalur yang haram. Tetapi kita melihatnya nikmat saja, begitu pengen seperti itu. Kita tidak tahu. Sehingga keinginan itu menjadikan dia melakukan sesuatu yang haram. Nggak sabar. Sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Ini yang tidak diperkenankan. Sebaliknya, ada orang yang secara duniawi, misalnya biasa-biasa saja, tetapi sholat berjamaahnya istiqomah di masjid.
Dia sabar, qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga tidak tahu orang yang seperti ini. Karena itu dalam keadaan apapun sekarang kita ini, itulah keadaan yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang ketiga, sabar menerima ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu takdir bukan menerima begitu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan upaya kepada kita untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan kemudian mengatakan, saya memang takdirnya bodoh begitu, lalu tidak belajar. Ini pemahaman takdir yang keliru. Yang keempat, sabar ketika menerima ujian, cobaan, bala, dan seterusnya. Jadi amalan pertama yang pahalanya tanpa batas adalah sabar. Tentu ini mudah diucapkan tetapi sulit dilakukan ya. Yang kedua, singkat saja, amalan yang pahalanya tanpa batas adalah memaafkan. Dan ini juga termasuk ciri orang yang bertakwa. Termasuk salah satu tujuan pokok disyariatkannya ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Menggunakan fi'il mudhari agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah wal'afina 'anin nas. Mau atau berkenan memaafkan kesalahan orang lain. Mohon maaf Pak ya. Sebenarnya kita boleh membalas keburukan orang lain asal keburukan itu setimpal, sama. Misalnya Pak Sumbogo, mohon maaf, saya pukul 1 kali pukulan. Maka Pak Sumbogo boleh membalas saya dengan 1 kali pukulan. Itu bahasa Qur'annya wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Jadi keburukan boleh dibalas dengan keburukan yang setimpal. Tetapi mohon maaf, kadang-kadang kita ini pengen membalasnya itu nggak cukup 1 kali. Jadi Pak Sumbogo mukul saya 1 kali, saya pengennya 2 kali begitu. Nah, yang kedua kalinya itu yang nggak boleh. Sebenarnya boleh kalau setimpal ya. Kalau bahasa bahasa ayat yang lain kisos gitu. Jadi 1 kali ya 1 kali. Keserempet mobil misalnya ya, keserempet mobil. Yang dosa itu ketika ngomongnya banyak gitu. Sebenarnya kalau mau impas, mau setimpal ya udah serempet lagi begitu. Selesai kan? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Itu Islam membolehkan. Tetapi di atas itu semua ada kemuliaan. Terusan ayatnya faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan, tidak menyimpan dendam, membalasnya dengan kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Ini luar biasa. Jadi memaafkan nih gampang-gampang susah. Wajar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, di antara ciri orang yang kelak menjadi ahli surga adalah orang yang hatinya itu legowo, tidak punya rasa dendam. Mungkin ada satu kisah, Bapak-bapak pernah dengar, ketika Nabi sedang duduk-duduk begini, dengan para sahabat, tiba-tiba beliau mengatakan, yatlu alaikumul an min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Para sahabat penasaran. Siapa gerangan? Oh, ternyata seseorang yang baru selesai wudhu, air wudhunya masih bercucuran, dia nenteng sandal. Jangan-jangan orang ini, kata para sahabat. Besoknya lagi, beliau mengatakan, ya tulu'u alaikumul an min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Diperhatikan oleh para sahabat, ternyata orang itu lagi. Baru selesai wudhu, bekas air wudhunya masih bercucuran, netes, nenteng sandal. Jangan-jangan orang ini lagi. Besoknya lagi hari yang ketiga sama.
akan datang dari pintu sana seseorang yang nanti akan menjadi ahli surga. Orang itu lagi. Kemudian ada salah satu sahabat mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, penasaran amalan apa yang menyebabkan Nabi mengatakan 3 kali berturut-turut kepada orang tersebut sehingga orang tersebut menjadi ahli surga nanti. Nah, kemudian dia mendatangi orang tersebut lalu berkata, "Wahai fulan, mohon maaf, saya sedang ada masalah dengan orang tua saya di rumah. Saya berniat tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Kira-kira boleh tidak saya bertamu selama 3 hari di rumahmu?" Kata fulan ini, "Rumah kami terbuka untuk sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dengan senang hati. Akhirnya Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As menginap selama 3 hari, bertamu selama 3 hari di rumah fulan ini. Diperhatikan siang malam, kok sepertinya tidak ada amalan istimewa gitu ya. Bahkan dia tidak tahajud sama sekali. Tidak baca Quran. Jangan-jangan Rasulullah salah ini. Di hari yang kedua pun demikian. Cuma kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya mendengar ketika dia melilir. Melilir betul ya, ngelilir gitu. Keluar dari lisannya zikrullah, subhanallah, alhamdulillah sampai subuh. Hari ketiga pun demikian, nggak ada amalan istimewa. Akhirnya pamit. Mohon maaf, sebenarnya saya ini nggak ada masalah dengan orang tua saya. Saya bertamu ini sebenarnya punya maksud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 3 kali berturut-turut bahwa engkau min ahlil jannah. Saya ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan agar saya bisa meniru, kira-kira begitu. Ya sebagaimana yang engkau lihat, kata fulan ini. Sebagaimana yang engkau lihat. Ya sudah, kalau begitu saya pamit. Toh tidak ada amalan istimewa, kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak jauh kemudian dipanggil oleh fulan ini. Oh mungkin ini, kata si fulan, saya ini punya kebiasaan sebelum tidur memaafkan seluruh kesalahan manusia. Hati saya tidak punya dendam, tidak punya iri hati terhadap nikmat, anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Artinya beliau tidak punya iri terhadap orang yang diberikan nikmat yang lebih. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As yang tidak semua orang bisa melakukan. Inilah yang kata beliau menjadikan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan engkau min ahli jannah karena hatimu bersih, hatimu legowo, hatimu pemaaf. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, Pak Sumbogo dan bapak-bapak yang lain sebelum tidur. Amin, Ustaz. Sebelum tidur, hati kita memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Ada satu doa di dalam Quran. Doa ini pernah diijazahkan oleh guru kami dari Toronto, Kanada, Profesor Hamid Slimi, agar hati kita ini legowo gitu ya. Tidak mudah marah, tidak menyimpan dendam. Doa ini ada dalam Al-Quran, nanti bisa dicek. Bunyinya Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman gitu ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wala taj'al fi qulubina itu. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ghillan, memiliki rasa dengki, iri, dendam lil ladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi yang kedua, amalan yang pahalanya tanpa batas adalah pemaaf. Yang ketiga, tadi disampaikan di awal adalah amalan ibadah puasa. Jadi yang pertama ini, kalau ditanya amalan istimewanya apa, yang perlu kita perhatikan ya amalan puasa itu sendiri.
Yang kedua, singkat saja, amalan yang istimewa yang diperhatikan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama adalah kasratu tilawatil Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah, mohon maaf, setiap datang Ramadan, beliau menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril. Setiap hari. Bahkan di akhir hayatnya, beliau sampai 2 kali kepada malaikat Jibril. Sebenarnya mohon maaf Pak, yang ideal menyebut bulan Ramadan ini adalah dengan syahrul Quran. Yang ideal Pak ya. Bulannya Al-Quran. Saya punya guru, ya guru dari baca kitab-kitab beliau ya. Namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar dari Mesir. Beliau mengatakan sebenarnya bulan Ramadan ini bulan biasa. Tidak lebih mulia dari bulan Dzulqa'dah, bulan haram itu ya. Bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Sebenarnya tidak lebih mulia. Tetapi Ramadan bisa lebih istimewa, lebih agung, lebih mulia dari bulan-bulan ini. Satu, karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ini yang menjadi pembeda di antara bulan-bulan yang lain. Tadi ayatnya dibacakan oleh Qari, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini yang menyebabkan Ramadan mulia, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Karena itu apabila kita melihat misalnya Pak ya, amalan-amalan para ulama, sesibuk apa mereka di luar Ramadan, masuk bulan Ramadan fokus Quran itu. Kita lihat misalnya Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, yang madhabnya dianut oleh mayoritas masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Itu beliau kalau masuk Ramadan, yakhtimul Quran khatmataini fis shalah. Beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali di dalam sholat. Setiap harinya. Ada yang mengatakan fi ghairi shalah, di luar sholat. Jadi kalau Ramadan 30 hari, beliau menghatamkan Al-Quran berarti berapa kali itu? 60 kali. Pertanyaannya sesibuk apa beliau? Imam besar, yang ngajar di mana-mana, ya dakwah, ya nulis. Tetapi masuk bulan Ramadan, itu semua dinomor 2-kan dulu. Fokus Quran. Karena itu yang ideal, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, Ramadan ini ya syahrul Quran. Adapun puasanya bisa ada di dalam Ramadan, bisa aja ada di luar bulan Ramadan. Artinya tidak hanya pada bulan Ramadan puasa itu kan. Memang kewajibannya pada bulan Ramadan. Tetapi di luar itu kita bisa melakukan juga puasa-puasa sunnah, puasa-puasa qadha dan lain sebagainya. Keistimewaan Ramadan itu ada karena Al-Quran. Mungkin tidak usah jauh-jauh ya. Kita punya ulama besar dari Banten, namanya Abu Yadimyati Cidahu, Pandeglang, Banten. Beliau hafidul Quran, anak-anaknya semua hafidul Quran, istrinya hafidhah. Itu mohon maaf, beliau kalau masuk bulan Ramadan, tidak turun sahur, kecuali hatam Al-Quran 30 juz di dalam sholat. Luar biasa. Tidak makan sahur kecuali hatam Al-Quran 30 juz di dalam sholat. Abu Yacidahu. Belum lama meninggal beliau, orang Indonesia. Padahal beliau punya doktrin Thariqah Aing Mangaji gitu. Thariqah Aing Mangaji. Kalau kita berkunjung ke pesantren beliau di luar bulan Ramadan, full 24 jam pengajian itu. Ya pengajian kitab kuning. Tidak ada istirahatnya sama sekali. Mulai habis subuh, selesai jam 9, istirahat sebentar. Mulai lagi selesai jam 12, istirahat sebentar. Sholat zuhur berjamaah. Terus sampai asar ngaji lagi. Habis asar, istirahat sebentar, sholat berjamaah. Terus ngaji lagi sampai maghrib. Terus 24 jam beliau
ngaji itu. Tetapi masuk bulan Ramadan, beliau fokus di Quran. Karena itu, kalau kita lihat misalnya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, para ulama itu di luar bulan Ramadan yang biasa hatam seminggu sekali, masuk bulan Ramadan 3 hari sekali. Masuk 10 terakhir bulan Ramadan lebih tancap gas lagi. 1 hari 1 kali. Yang biasa hatam Al-Quran di luar bulan Ramadan sebulan sekali, masuk bulan Ramadan jadi seminggu sekali. Ini kenapa bulan Ramadan menjadi istimewa, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertadarus dengan malaikat Jibril setiap malam di bulan Ramadan. Yang ketiga, amalan istimewa yang menjadi titik fokus baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak infak, sedekah. Jadi digambarkan dalam riwayat yang tadi saya sampaikan dari sahabat mulia Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Beliau itu senang, mohon maaf, ketika malaikat Jibril datang berderma, Pak, bersedekah. Jadi Nabi itu orang yang paling dermawan, kata Abdullah ibnu Abbas. Karena ajwa dan nas. Tetapi kalau masuk bulan Ramadan, dermawannya lebih kencang daripada angin yang berhembus. Maksudnya bagaikan atau seperti angin yang berhembus gitu. Jadi keliru kalau kita mengatakan Rasulullah orang yang miskin. Beliau itu orang yang diberikan kekayaan, tetapi kekayaannya tidak pernah mengendap lama di rumahnya. Jadi sedekah, 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 sedekah. Makanya beliau kalau kita lihat ya, hajinya cuma 1 kali, tetapi infaknya ribuan kali. Istri beliau sendiri, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu orang paling kaya di Makkah. 1/3 tanah Makkah itu milik beliau. Tetapi ketika mau meninggal, habis seluruh hartanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teringat pemberian seseorang, pemberian emas 1 genggam dari seseorang ketika sholat. Tiba-tiba beliau pulang, nggak wiridan dulu saat itu, buru-buru pulang. Diikuti oleh para sahabat, ada apa gerangan kok tiba-tiba Rasulullah pulang, biasanya wiridan. Ternyata setelah keluar beliau membawa segenggam emas. Ini yang menyebabkan saya ingat dalam sholat saya. Saya nggak rela emas ini berlama-lama di rumah saya. Bagikan, bagikan, bagikan. Luar biasa. Apalagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Beliau banyak, mohon maaf, mengajarkan para sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, ayo sedekah, ayo bantu fakir miskin. Santuni anak yatim. Sebenarnya bukan beliau mengemis ya, tetapi ingin mengajarkan bahwa harta yang kita miliki, harta yang kita kumpulkan ini lama-lama akan habis. Dunia ini kan kalau tidak kita tinggalkan, kita yang akan meninggalkannya. Tetapi pertanyaannya, mohon maaf, habisnya kemana, untuk apa? Bahasa kerennya, outputnya ini kemana gitu. Kalau keluarnya, outputnya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang baik, insya Allah harta yang kita miliki ini baik, dari jalur yang baik. Tetapi kalau keluarnya, outputnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram, jangan-jangan harta yang kita miliki ini merupakan istidraj. Istidraj itu siksa yang tertunda, yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada pelakunya. Kalau harta kita, mohon maaf, diberikan ke pesantren, ke masjid, untuk anak yatim, insya Allah harta itu baik. Karena Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Jadi, untuk mendeteksi sebenarnya ya, apakah harta kita ini baik atau buruk, dilihat outputnya kemana. Di antara keistimewaan sedekah ya, Rasulullah mengatakan inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu.
Jadi sedekah dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk dan dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan sedekah. Nabiullah Ibrahim diantara alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau gemar bersedekah. Beliau tidak mau makan kecuali bersama tamu. Kalau tidak ada tamu bagaimana? Beliau sampai rela berjalan bermil-mil itu, Pak, untuk mencari tamu agar makanan yang dimasaknya itu bisa dimakan oleh mereka itu. Ini diantara alasan beliau dijadikan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dijadikan anak keturunannya soleh dan solihah. Karena beliau mau berderma, gemar berderma, bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang penting saya kira kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi perbanyak sedekah. Kemudian mohon maaf tadi disampaikan oleh Pak Kepala, ada amalan istimewa yang menurut saya ini cerdas ya, diajarkan oleh Rasulullah dan kita tidak perlu capek-capek itu mendapatkan pahala. Memberikan makan kepada orang yang puasa itu. Itu tadi disampaikan hadisnya man fattara shaiman kana lahu mislu ajrihi ya. Jadi siapa yang memberi makan orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau kita memberi makan 1000 orang puasa, maka 1000 orang yang berpuasa itu kita dapatkan pahalanya. Jadi kita tinggal memberi makan saja. Pahala kita dapatkan. Jadi ini amalan yang termasuk sedekah juga ya. Tetapi titik poinnya memberi makan orang yang puasa itu. Karena itu tidak salah ada seorang ulama yang sangat masyhur, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, saya sudah meneliti. Tidak ada amalan paling istimewa selain memberi makan. Saya pikir-pikir ya, kok bisa ya memberi makan itu bisa menjadi amalan istimewa. Oh ternyata makanan itu kalau sudah masuk mulut Pak ya, dia jadi daging. Dan daging habisnya sampai kapan? Tidak ada habisnya. Ya dia nikah, punya anak, dari daging itu juga. Terus punya anak, punya cucu, dari makanan itu juga. Maka selama orang itu melakukan kebaikan, yang memberi makan akan mendapatkan transfer pahala juga. Karena itu saya kalau dikasih mohon maaf berkat misalnya dari pengajian, habis ngisi apa, ceramah di pengajian sering dikasih berkat, saya makan, mudah-mudahan ini menjadi jariah mereka yang memberi makan. Dan sebagai bentuk terima kasih saya setiap kunut misalnya, atau setiap selesai sholat saya doakan mereka. Dengan doa misalnya, Allahummarham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi umat Rasulullah. Yang kita bisa sebesar ini, bisa sesehat ini, tentu tidak lepas dari jasa mereka. Pak Sumbogo seganteng ini, sebesar ini, tentu ada jasa orang lain ya, pemberian orang lain. Saya kira begitu. Jadi sebagai bentuk terima kasih kita terhadap mereka, minimal kalau tidak bisa membalas dengan balasan yang sama, mendoakan selesai sholat kita. Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah sayangi umat Rasulullah. Bahkan mohon maaf, ada seorang ulama sufi namanya Imam Ma'ruf Al-Karhi sampai mengatakan begini Pak, man qala Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad asyra marrat fi kulli yaum kutiba minal abdal. Siapa yang berdoa, ya Allah sayangi umat Rasulullah 10 kali setiap hari, dicatat sebagai wali abdal. Luar biasa. Dicatat sebagai waliullah al-abdal. Intinya jangan pelit mendoakan kebaikan untuk orang lain. Apalagi dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal walaka bimithlin.
tidak seorang hamba muslim berdoa untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan mereka, melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang setimpal dengan apa yang engkau doakan. Jadi kalau kita ingin selamat, doakan orang lain selamat. Kalau kita ingin diberkahi, doakan orang lain dengan keberkahan. Kalau kita ingin masuk surga, doakan orang lain mudah-mudahan masuk surga. Kalau kita ingin kaya misalnya, ya doakan orang lain mudah-mudahan mendapatkan kekayaan. Ada seorang ulama besar namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Beliau termasuk ulama yang sering bermimpi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, pernah suatu hari beliau dalam mimpinya itu berdialog. Wahai Rasulullah, alimni kalimatin anju biha fil akhirah. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat yang dapat menyelamatkan aku di akhirat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Syekh, wahai Tuan Guru. Jadi kata-katanya itu ya Syekh sebagai bentuk penghormatan Rasulullah terhadap Abu Ishaq Ash-Shirazi. Ya Syekh, utlubis salamah fi ghairik tajidha fi nafsik. Wahai Tuan Guru, kata Rasulullah, kalau engkau ingin selamat di akhirat, doakan orang lain selamat. Tajidha fi nafsik, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Jadi caranya begitu kira-kira. Kalau kita ingin selamat, doakan orang lain selamat. Kalau kita ingin baik, doakan orang lain kebaikan. Kalau anak putra-putri kita ingin soleh dan solihah, doakan putra-putri anak keturunan mereka juga soleh dan solihah. Jadi ini amalan yang saya kira tidak susah kita lakukan. Memberi makan orang yang berpuasa. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, apa ciri orang yang hajinya mabrur? Rasul jawabannya dua. Haji mabrur itu tandanya dua. Kata beliau, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Gitu ya. Satu, dia senang memberi makan orang lain. Kedua, tayyibul kalam. Kata-katanya baik. Dia tidak pernah berkata-kata yang menyinggung, yang merendahkan, kata-kata yang lacur misalnya, dan lain sebagainya. Amalan selanjutnya, ini juga penting kita lakukan, yaitu memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Dalam hadis dengan tegas Rasulullah mengatakan ada 3 doa yang tidak tertolak. Salah satu la turaddu da'watuhum. Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kedua, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia buka. Dalam riwayat yang lain, orang yang berpuasa ketika dia buka. Jadi kalau bisa ketika buka itu selesai berdoa Allahumma laka sumtu misalnya, wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dhahabal dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Nah, itu nanti kita sisipkan doa-doa kita, hajat-hajat kita, karena itu waktu yang mustajab itu. Saya beberapa kali ke Kanada, ke Toronto itu. Ya, mungkin karena imamnya itu ulama ya. Beliau mempersilahkan beberapa menit itu kepada jamaah untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Jadi tidak langsung qomat ketika setelah adzan itu. Dipersilahkan, silakan kita punya hajat apa saja. Pengen punya mobil, pengen punya istri lagi misalnya. Pengen sehat lahir batin, pengen selamat dunia akhirat. Ya mintanya kalau bisa yang besar-besar lah. Jangan yang kecil, dunia itu kan kecil. Pengen bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu waktu yang mustajab. Nah, kadang kita lupa, keburu lapar gitu ya, sehingga balas dendam kita makan itu. Padahal itu waktu yang mustajab. Jadi as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Yang ketiga da'watul madlum, orang yang
doanya tidak tertolak adalah orang yang dizolimi. Mau kafir, mau muslim, kalau dia dizolimi, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Pasti mustajab doanya. Dalam riwayat yang lain, da'watul walid, doa orang tua, itu mustajab untuk anaknya. Atau da'watul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Mohon izin, Jadi, Ustadz, 2 menit lagi. Baik. Mohon izin 2 menit lagi ya. Baik. Jadi amalan yang penting kita perhatikan memperbanyak doa. Kemudian ya Qiyamu Ramadan ya. Qiyamu Ramadan itu salat tarawih kalau bisa kita lakukan. Meskipun sunnah tetapi pahalanya itu mendapatkan ampunan, dosa-dosa kecil kita diampuni. Satu lagi yang menurut saya jarang diperhatikan oleh masyarakat kita, semangat di awal, loyo di akhir. Jadi ini yang saya kira kurang tepat. Kalau melihat praktek Rasulullah SAW dalam beramal di bulan Ramadan ini, beliau di 20 pertama biasa saja. Tetapi ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, beliau tancap gas. Kenapa kira-kira? Karena di 10 terakhir bulan Ramadan itu ada mega bonus Ramadan. Yang siapa saja beramal dan amalannya bertepatan dengan turunnya mega bonus Ramadan itu, Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan atau 84 tahun. Bapak senyum nih. Ternyata ketika senyum, malam itu turun Lailatul Qadar, tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan, tetapi senyumnya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada senyum selama 1000 bulan. Sedekah 1000 khairun min alfi syahrin. Sedekah 1 miliar khairun min alfi syahrin. Baca Quran tidak lagi dikalikan 10 kebaikan satu hurufnya. Kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, setiap hurufnya khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Karena itu sayang ketika kita semangat di awal, loyo di akhir. Syukur semangat di awal, di akhir lebih semangat. Karena mohon maaf Pak, umur kita ini pendek-pendek, antara 60 sampai 70. Jarang yang lebih 70 tahun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan amalan-amalan yang apabila kita lakukan, pahalanya bisa melebihi umur kita. Dan banyak mungkin bisa disampaikan di lain waktu. Saya kira itu dulu amalan-amalan istimewa yang bisa kita lakukan mumpung masih ada kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiah yang diberikan kepada kita semuanya dan sangat berharga, bermanfaat untuk kita di dalam menjalani ibadah Ramadan tahun ini dan insya Allah tahun-tahun berikutnya. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, jika ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di chat atau juga boleh raise hand, nanti akan kami persilahkan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Yanti Revianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau bertanya, apakah boleh kalau mengeluarkan zakat kepada saudara, misalkan kakak atau adik? Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silahkan mungkin Ustadz langsung jawab. Ya, mengeluarkan zakat kepada orang yang ditanggung, saudara yang ditanggung ya. Kalau tidak dalam tanggungan tidak apa-apa. Misalnya dia miskin atau memang membutuhkan, maka kita justru dianjurkan memberikan zakat kepada adik kita ya, selama dia tidak dalam tanggungan kita, saudara kita. Tetapi kalau dalam tanggungan kita tidak boleh. Karena kita sudah memberikan nafkah setiap hari, sama seperti saya memberikan zakat kepada anak saya, itu tidak boleh. Tetapi kalau itu tidak dalam tanggungan tidak apa-apa.
justru mendapatkan 2 pahala. 1, ajrus sedekah, pahala sedekah. Kedua, ajru silaturrahim. Ajru silaturrahim, ya, pahala memperkuat tali silaturrahim, tali kasih sayang antar saudara. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih, Pak Bagaimana Ustadz. Ibu Yanti? Oke. Terima Ya, kasih, Pak Ustadz. ya. Terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Imam Wahyudi, pertanyaannya, adakah tanda-tanda puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya, tanda-tanda yang diterima oleh Allah, tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan lebih baik daripada sebelumnya. Kesadaran beragama itu lebih baik. Jadi dia akan kembali dari yang tadinya kikir menjadi dermawan, dari yang tadinya malas membaca Al-Qur'an kepada semangat membaca Al-Qur'an. Tanda-tanda yang diterima puasanya, dari yang tadinya malas qiyamul lail, tahajud, sholat witir, dia akan semangat. Jadi dengan kebaikan itu senang gitu. Itu tanda-tanda orang yang ibadah puasanya mendapatkan qabul, ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana disebutkan oleh Pak Kepala tadi, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Ya, hanya formalitas saja. Banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga saja. Artinya dia kembali ke habitatnya semula, taatnya hanya pada bulan Ramadan saja. Kita kan diajarkan oleh para ulama ini tidak menjadi Ramadhaniyyin yang taatnya pada bulan Ramadan saja, tidak. Memang bulan training ini, tetapi Allah, Rasulullah, para ulama tidak mengajarkan kita untuk menjadi Ramadhaniyyin taatnya pada bulan Ramadan saja, tetapi menjadi Rabbaniyyin yang taatnya setiap saat, mau di dalam bulan Ramadan, mau di luar bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang Rabbaniyyin, yang taatnya tidak hanya pada bulan Ramadan tetapi di luar bulan Ramadan, sehingga ini menjadi tanda bahwa ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat, mohon maaf, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah kita ini sudah ditakdirkan? Apakah kita masuk surga atau neraka? Kalau begitu nggak usah beramal dong, percuma beramal kita ini." Kemudian Rasulullah menjawab, "I'malu, sudah beramal saja. I'malu, beramal saja, jangan banyak protes. Perbanyak amal soleh, jauhi amal salah." Apa kata beliau? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan baginya. Kalau dia ditakdirkan akhir hayatnya buruk, celaka, su'ul khotimah, maka dia akan mudah melakukan keburukan. Dia senang dengan kemungkaran, senang dengan kebatilan. Jadi diajak orang maksiat itu, ayo aja begitu. Ini ciri orang yang akhir hayatnya buruk, celaka, su'ul khotimah, na'udzubillah. Tetapi kalau dia ditakdirkan akhir hayatnya baik, husnul khotimah, maka dia akan senang dengan kebaikan, pro terhadap ketaatan. Diajak sedekah itu senang gitu. Diajak melakukan pengajian seperti ini itu ayo begitu. Enggak pakai mikir dan seterusnya. Ini ciri orang yang akhir hayat yang baik, karena dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan orang yang akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wallahu a'lam. Amin. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang dijapri ke saya. Bapak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan terkait tidur setelah sahur dan sholat subuh, serta bagaimana hukumnya menggosok gigi di waktu berpuasa. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada satu hadis yang seringkali disampaikan oleh para dai. Ternyata hadis ini kualitasnya palsu.
maudhu lah kira-kira begitu. Kenapa? Karena ada satu rawi transmitter hadis yang dikatakan oleh para ulama sebagai pendusta, namanya Sulaiman An-Nakhai. Bunyi hadisnya begini, Pak. Naumus shaim ibadah itu ya. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Sehingga dengan adanya hadis ini, ada orang yang dari pagi sampai sore tidur aja begitu, Pak Haji. Ini kan keliru. Seharusnya bagaimana ya? Tetap kita beraktivitas. Mungkin aktivitasnya kita diskon lah. Yang tadinya sampai jam 5, ya sekarang sampai jam 2, kira-kira begitu. Jadi tetap beraktivitas. Kalau memang tidurnya untuk menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, boleh, asal jangan menisbahkan kepada hadis itu yang nggak boleh. Jadi kalau bisa, mohon maaf, setelah subuh itu jangan tidur. Tidur yang paling tidak disukai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidur yang dilakukan setelah sholat subuh. Dan ini juga yang menyebabkan kefakiran ya. Karena Rasul mendoakan orang yang beraktivitas di waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Tentu bagi orang yang beraktivitas, bergerak, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kalau mau tidur, istirahat, itu setelah sholat isyraq. Ibu ya, Pak ya. Setelah sholat isyraq, terbitnya matahari. Kira-kira jam berapa itu ya? Kita dibolehkan sholat sunnah isyraq. Kira-kira jam 6-an itu baru kita boleh tidur. Adapun setelah subuh, kalau bisa dihindari. Dan Rasulullah tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Beliau setelah sholat subuh pasti zikir, pasti wiridan sampai waktu isyraq. Kemudian beliau melanjutkannya sampai waktu duha baru pulang ke rumah. Waktu duha ini yang ideal ketika Ramadatil Fisal, ketika unta-unta sudah kepanasan. Jadi kalau mau bagus sholat duha itu ketika matahari sudah panas betul gitu. Kira-kira jam 8, jam 9. Jangan terlalu pagi. Itu baru Rasulullah pulang gitu. Ada beberapa kiai yang mohon maaf kalau sholat subuh itu agak diakhirkan. Saya tanya kenapa? Padahal kan Nabi itu sholat subuhnya masih gelap. Khawatir katanya santri-santri itu tidur lagi. Oh ya, kalau alasannya begitu ya silahkan. Tapi alangkah lebih baik apabila kita sholat subuh masih dalam keadaan gelap, setelah itu tidak tidur lagi. Itu saya kira yang lebih baik. Dalam sebuah hadis sahih, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu berzikir sampai waktu isyraq, sholat isyraq 2 rakaat, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah. Dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ini di antara keutamaan tidak subuh dan dia berzikir sampai waktu isyraq mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Desi Septriana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf izin bertanya Pak Ustadz. Zakat tidak boleh ke orang dalam tanggungan kita. Tanggungan itu apa yang serumah? Misal seperti asisten rumah tangga yang serumah atau saudara yang serumah dengan kita. Apa boleh berzakat juga kepadanya? Terima kasih Pak Ustadz. Zakat kepada orang yang dalam nafkah kita, saudara kita ya. Tentu di luar itu boleh kita berzakat. Jadi kepada orang yang menjadi tanggungan kita dalam artian saudara kita. Baik dari sisi ibu ataupun dari sisi bapak. Jadi dari faktor nasab maupun faktor musyawarah, faktor besan ya, misalnya musyawarah itu besan.
Adapun di luar itu yang memang dia pantas diberikan, berikan. Apalagi kepada pembantu kita, kepada asisten rumah tangga kita, itu kan orang lain. Dia paling membutuhkan tentunya zakat kita. Nah, kita berikan kepada dia tidak apa-apa. Ya, karena dia bekerja kepada kita pun ya bekerja, kita memberikannya bukan sebagai tanggungan tetapi sebagai pekerjaan gitu, sebagai apa namanya? Profesionalitas kira-kira begitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, Japri Pak Ustadz. Mohon izin bertanya bagaimana sebaiknya niat sodako yang sekaligus niat untuk bayar zakat dengan nilai lebih dari 3 liter beras dan diberikan langsung ke orang yang membutuhkan di awal bulan Ramadan ini. Mohon tanggapan Ustadz. Para ulama mengatakan boleh kita membayar zakat di awal Ramadan ya. Tetapi afdolnya memang pada malam hari itu. Pada malam hari Idul Fitri sebelum sholat Id. Jadi itu yang afdol. Jadi ada waktu jaiz, waktu boleh, waktu sunnah, waktu wajib gitu ya. Ya kalau memang mau diberikan dari awal tidak apa-apa. Doanya bisa menggunakan redaksi nawaitu an u'tiya zakatal fitri itu ya. An nafsi fardhon lillahi ta'ala itu ya. Nawaitu saya niat zakat fitri untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Fardu karena Allah Ta'ala. Yang betul bukan zakat fitrah ya, tetapi zakatul fitri. Jadi zakat makanan pokok. Tidak ada dalam hadis redaksinya zakatul fitrah, tetapi zakatul fitri. Sama seperti Idul Fitri bukan Idul Fitrah. Bukan kembali kepada kesucian, tetapi kembali kepada makan. Karena fitri itu futur, makan pagi. Niatnya seperti itu ya. Tadi pertanyaannya niatnya Pak ya. Jadi ya Ustadz. Nawaitu an u'tiya zakatal fitri an nafsi. Untuk diri saya. Kalau punya anak, an waladi. Atau an ibni. Kalau punya suami, an zauji, an zaujati. Kalau punya istri. Itu boleh diniatkan untuk orang-orang itu. Adapun kelebihan yang ada dalam zakat itu, yaitu sudah otomatis. Silahkan saja dilebihkan lebih baik, lebih banyak lebih baik. Itu nanti akan menjadi bagian sedekah. Kewajibannya tetap ditunaikan, sedekah sunnahnya tetap ditunaikan juga. Jadi pahalanya double kira-kira begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi pertanyaan, ini ada dari mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Bapak Aminuddin. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa zakat untuk keluarga yang bukan tanggungan adalah zakat mal saja. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ustadz? Ya, jadi mungkin ikhtilaf ya, mungkin ikhtilaf bainal ulama ya. Kalau memang ada yang berpendapat seperti itu. Apa namanya? Zakat itu diberikan kepada berapa asnaf itu? 8 asnaf ya. Innamas shadaqatu lil fuqara itu ya, wal masakin wal amilin, kepada fakir, wal amilin, kepada amil. Ada 8 asnaf di situ ya. Para ulama mendasarkan hadis itu kepada fuqaraihim. Kalau dalam madhab Syafi'i kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Meskipun kita boleh memberikan kepada misalnya orang yang punya kekayaan juga. Tetapi yang afdol itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk orang yang menjadi tanggungannya, itu seharusnya orang-orang itu dikeluarkan zakatnya oleh dia. Nah, adapun dia mendapatkan zakat dari orang lain, silakan. Mungkin bisa dipahami. Orang-orang yang berada dalam tanggungannya dizakatkan oleh ibu. Nah,
Adapun nanti orang lain ingin memberikan zakat kepada dia, silahkan. Itu maksud saya. Jadi tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungannya dari saudara kita. Jadi zakat mal pun sama. Zakat mal pun sama. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak Al Ustadz atas semua jawaban dari berbagai macam. Ya. Mohon maaf, bisa monggo. tanya langsung, Mas Bogo? Boleh nih, siapa Pak Anam? Gofar. Oh, Pak Gofar. Silakan Bapak Abdul Gofar, senior saya yang baik hati dan ramah. Satu pertanyaan ya Bapak ya? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Ali, ini mohon bertanya nih Pak, di dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini kan disebutkan di situ ada kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini mohon pencerahannya Pak Ustadz, yang dimaksud dengan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ada dua pendapat. Iya. Maaf nih, ada tambahan lagi Pak. Tentang niat zakat Pak. Apakah harus dizohirkan atau apakah boleh hanya secara batin saja, nggak disampaikan secara ucapan di depan yang penerima? Karena ada kekhawatiran barangkali menyinggung atau bagaimana gitu Pak. Jadi niatnya itu apakah bisa zohir saja, tidak harus disampaikan dengan ucapan di depan penerima. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terkait ayat kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana kewajiban itu juga berlaku pada umat-umat sebelum kalian. Ada dua pendapat memang. Pertama, mereka juga melakukan kewajiban yang sama, yaitu puasa Ramadan juga, karena kama di situ litashbih, sebagaimana. Nah, ada yang berpendapat bahwa mereka pun melakukan puasa Ramadan. Tetapi ada juga para ulama tafsir mengatakan bahwa mereka melakukan kewajiban puasa, tetapi bukan Ramadan, seperti misalnya puasanya Nabi Daud misalnya, atau puasanya Sayyidah Maryam dan seterusnya. Jadi tetap kewajiban puasa itu ada, tetapi namanya bukan Ramadan, kira-kira begitu. Jadi ada dua pendapat memang. Yang pertama mengatakan sama-sama Ramadan, yang kedua kewajibannya berlaku, tetapi syariatnya beda dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait niat itu wajibnya dalam hati. Bapak tidak bisa bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa Indonesia tidak ada masalah. Saya niat mengeluarkan zakat untuk diri saya, fardu karena Allah Ta'ala, dalam hati sah. Sah, tidak apa-apa, karena kewajiban niat itu dalam hati. Adapun dizohirkan itu untuk meyakinkan saja, memperkuat hati saja. Jadi tidak masalah. Apalagi kita punya anak ya, mungkin untuk mengajarkan anak kita, dohirkan saja tidak apa-apa Pak. Nawaitu untuk mengajarkan ya. Nak, caranya begini nak. Nawaitu an u'tiya zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz, sama juga dari Pak Abdul Gofar atas pertanyaannya. Karena waktu jualah yang harus memisahkan kita pada acara tausiah Ramadan pada kesempatan pagi siang hari ini. Semoga semua amal ibadah Ustadz mendapat ganti pahala dari Allah SWT. Demikianlah Bapak Ibu yang saya hormati acara kita tausiah Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya ingin menyampaikan beberapa kata-kata yang mungkin bermanfaat untuk kita semua.
Ramadan seperti angin segar dan menejukkan di musim panas. Fajar Ramadan menghampiri dunia seperti selembar sutra yang menghapus noda, mensucikan hati, dan membersihkan jiwa. Allah tidak pernah mengharapkan kita menjadi sempurna selama Ramadan, tetapi Allah mengharapkan kita untuk selalu berusaha. Jangan hanya menjalani Ramadan dengan perut kosong, jalani Ramadan sepenuh hati, dengan kesabaran, keikhlasan, dan selalu berdoa, memohon kebaikan dari Allah ya Rabbi, agar diterima semua ibadah puasa kita, juga ibadah lainnya, sehingga mendapatkan pengampunan dan dibebaskan dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan, lebih baik daripada 1000 bulan. Demikianlah acara tausiah Ramadan dari Pusat Riset Teknologi Industri Proses dan Manufaktur Badan Riset dan Inovasi Nasional pada hari ini 12 April 2022. Terima kasih atas kehadirannya dan tentu saja terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz kita yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan tausiahnya, yaitu kepada Ustadz Ali Hudaibi SSI LCME Al-Hafiz. Terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Ibu semua yang telah membersamai kita ini. Semoga semua amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Bila ada salah kata, salah ucap, dan yang tidak berkenan, mohon untuk dimaafkan. Saya yang bertugas Semboko mengucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih. Mohon izin ruangan kami tutup.